Aku dipermalukan calon mertua di hari resepsi, hanya karena aku tukang parkir. Tapi semua terpaku saat mobil-mobil mewah berdatangan. Matahari pagi menyelinap masuk melalui celah-celah dedaunan di halaman parkir gedung perkantoran megah milik PT. Lintas Karya Utama. Udara masih segar, dengan aroma khas aspal yang terpanggang oleh sinar matahari yang perlahan naik ke langit Jakarta. Di tengah lalu lalang mobil-mobil mewah yang datang dan pergi, seorang pria berusia awal 30-an tampak sibuk mengatur lalu lintas kendaraan. Ia mengenakan seragam biru tua dengan tulisan juru parkir di bagian dada, serta topi, baseball sederhana yang menutupi rambutnya. Namanya Arif Wijaya. Namun, tak ada satupun dari para penghuni gedung itu yang mengetahui bahwa pria berwajah tenang ini adalah pemilik sekaligus direktur utama perusahaan yang berdiri gagah di hadapannya. Arif memilih untuk turun tangan langsung selama beberapa bulan terakhir. Bukan karena ia ingin mencari sensasi atau sekadar iseng, melainkan karena ia merasa jenuh dengan tekanan pekerjaan dan rutinitas yang terus-menerus menghimpitnya. Ia ingin melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda, dari bawah, sebagai orang biasa yang bekerja keras setiap hari tanpa sorotan kemewahan. Sambil tersenyum ramah kepada seorang wanita paruh baya yang baru saja keluar dari sedan mewah, Arif memberikan tiket parkir dengan gerakan cekatan. "Terima kasih, Bu," katanya sopan. Wanita itu hanya mengangguk singkat tanpa memandangnya, lalu melangkah cepat menuju pintu masuk gedung. Arif tidak tersinggung. Baginya, reaksi seperti itu sudah menjadi hal yang biasa. Ia tahu betul bahwa banyak orang hanya melihat seragam yang ia kenakan, bukan siapa dirinya sebenarnya. Tapi ada satu hal lain dalam hidup Arif yang membuatnya semakin teguh menjalani keputusan ini. Hubungan asmaranya dengan Nisa. Gadis itu adalah cahaya dalam harinya, seseorang yang telah berhasil merebut hatinya sejak pertemuan pertama mereka di sebuah kafe kecil di bilangan Menteng. Nisa adalah sosok yang hangat, cerdas, dan memiliki hati yang lembut. Ia tidak pernah peduli tentang status sosial Arif, meskipun saat ini ia hanya mengenal Arif sebagai seorang juru parkir. Namun, ada satu hal yang mulai mengganggu pikiran Arif belakangan ini. Calon mertuanya, Pak Hadi. Ayah Nisa adalah seorang pengusaha sukses yang sangat bangga dengan pencapaian dirinya sendiri. Ia menganggap bahwa kesuksesan seseorang dapat diukur dari apa yang tampak di permukaan, jabatan, harta, dan kedudukan sosial. Dalam pandangan Pak Hadi, seorang juru parkir seperti Arif tidak lebih dari seorang pria biasa yang tidak layak mendapatkan anaknya. Arif belum pernah bertemu secara langsung dengan Pak Hadi, namun ia sudah mendengar desas-desus tentang sikap dingin calon mertuanya itu melalui Nisa. Meski begitu, Arif tidak pernah merasa gentar. Ia percaya bahwa cinta Nisa padanya adalah sesuatu yang tulus, dan ia yakin bahwa pada akhirnya, kebenaran akan berbicara sendiri. Pagi itu, saat jam kerja dimulai, Arif melihat sebuah mobil hitam mengkilap meluncur masuk ke area parkir. Pengemudinya adalah seorang pria muda berjas rapi, dengan ekspresi angkuh yang sulit disembunyikan. Pria itu adalah Reza, salah satu karyawan senior di PT Lintas Karya Utama. Reza adalah tipe orang yang selalu ingin dipandang istimewa, bahkan oleh orang-orang di sekitarnya. Saat ia turun dari mobilnya, matanya menyapu Arif dengan tatapan merendahkan. "Hei, juru parkir, jangan sampai mobil saya tergores ya," kata Reza dengan nada congkak, seolah-olah Arif tidak lebih dari seorang pelayan rendahan. Arif hanya tersenyum tipis, tidak berniat meladeni tingkah sombong pria itu. Ia tahu persis siapa Reza, salah satu anak buahnya yang paling ambisius, tapi juga paling arogan. Yang mengejutkan, Reza sama sekali tidak menyadari bahwa pria yang sedang ia remehkan adalah bos besarnya sendiri. Kehidupan Arif di antara dua dunia ini, sebagai bos besar yang menyamar sebagai juru parkir, mulai membuka tirai-tirai konflik yang akan datang. Ia sadar bahwa perjalanan cintanya dengan Nisa tidak akan mudah, apalagi dengan adanya Pak Hadi dan Reza yang tampaknya siap menghalangi langkahnya. Namun Arif tetap tenang. Ia percaya bahwa ketulusan dan kejujuran akan selalu menang, meskipun harus melewati badai prasangka dan penghinaan. Di bawah sinar matahari yang semakin terik, Arif melanjutkan tugasnya dengan senyum yang tak pernah pudar.
Ia tahu, suatu hari nanti, semua orang akan melihat siapa dirinya yang sebenarnya. Dan saat itu tiba, ia akan memastikan bahwa pelajaran tentang nilai-nilai kehidupan yang sejati tidak akan terlupakan begitu saja. Malam itu, langit Jakarta dipenuhi bintang-bintang yang samar-samar terlihat di antara cahaya lampu kota. Arif berdiri di depan cermin kecil di kamarnya, menata rambutnya dengan tangan yang sedikit gemetar. Ini adalah pertemuan pertamanya dengan calon mertua, Pak Hadi. Nisa sudah memperingatkan bahwa ayahnya bukanlah orang yang mudah didekati, terutama jika ia merasa seseorang tidak sepadan dengan putrinya. Namun, Arif tetap tenang. Ia percaya bahwa kesederhanaan dan ketulusannya akan cukup untuk meyakinkan Pak Hadi. Setelah memastikan penampilannya rapi, meskipun hanya mengenakan kemeja polos dan celana bahan sederhana, Arif melangkah keluar menuju rumah Nisa. Di dalam mobil, ia menghela napas panjang. Pikirannya dipenuhi oleh berbagai skenario tentang bagaimana pertemuan ini akan berjalan. Ia tahu bahwa statusnya sebagai juru parkir pasti akan menjadi topik utama pembicaraan. Tapi, sekali lagi, ia bertekad untuk menjalani segala sesuatunya dengan kepala tegak. Rumah Nisa terletak di sebuah kompleks perumahan elit di bilangan Pondok Indah. Bangunan 2 lantai itu tampak megah dengan halaman luas yang tertata rapi. Lampu-lampu taman memberikan kesan hangat, namun bagi Arif, suasana itu justru terasa sedikit menegangkan. Saat ia memarkir motornya di depan pagar, Nisa sudah menunggunya di pintu masuk. Gadis itu tersenyum lembut, mencoba memberikan dukungan tanpa kata-kata. "Jangan khawatir," bisik Nisa saat mereka berjalan menuju ruang tamu. "Aku ada di sisimu." Namun, senyum Nisa tidak sepenuhnya berhasil menenangkan hati Arif. Begitu mereka memasuki ruang tamu, mata Arif langsung bertemu dengan tatapan dingin Pak Hadi. Pria paruh baya itu duduk di kursi besar dengan postur tubuh tegak, mengenakan batik coklat tua yang membuatnya tampak semakin berwibawa. Di sampingnya duduk seorang wanita berparas ramah, Ibu Nisa, yang tersenyum hangat kepada Arif. "Selamat malam, Pak," kata Arif sopan sambil menjabat tangan Pak Hadi. Namun, jabatan tangan itu terasa dingin dan singkat, seperti sebuah formalitas yang tidak tulus. Pak Hadi hanya mengangguk sekilas. Matanya menyapu penampilan Arif dari ujung kepala hingga ujung kaki. "Jadi, kamu ini juru parkir?" tanya Pak Hadi tanpa basa-basi. Suaranya datar namun penuh nada merendahkan. Ia sama sekali tidak berusaha menyembunyikan rasa skeptisnya. Arif menelan ludah, tetapi wajahnya tetap tenang. "Ya Pak, saya bekerja di PT, Lintas Karya Utama. Sebenarnya saya baru beberapa bulan bekerja di sana," jawabnya dengan nada rendah hati. Pak Hadi menyeringai tipis. Cukup jarang ya. Anak muda zaman sekarang mau bekerja sebagai juru parkir. Apakah kamu punya rencana lain untuk masa depan? Atau mungkin, ini cuma pekerjaan sementara?" Nisa yang mendengar pertanyaan itu langsung membuka suara. "Ayah, Arif itu orang yang pekerja keras. Dia selalu punya prinsip hidup yang kuat. Aku yakin dia bisa mencapai apapun yang dia inginkan." Pak Hadi melirik putrinya dengan ekspresi tidak puas. "Begini nak, ayah hanya ingin yang terbaik untukmu. Kamu adalah gadis yang cerdas, cantik, dan berpendidikan tinggi. Ayah tidak ingin kamu bersusah payah nanti hanya karena pasanganmu tidak memiliki visi yang jelas." Kata-kata itu seperti tusukan halus yang membuat Arif merasa seperti sedang diadili. Ia tahu bahwa Pak Hadi sedang menguji kesabarannya, namun ia memilih untuk tetap diam dan menjaga sikap hormat. Di sisi lain, Nisa tampak mulai kehilangan kesabaran. Gadis itu mengepalkan tangannya di bawah meja, meskipun ia mencoba menahan diri. "Ibu." Nisa, yang sejak awal hanya diam, akhirnya angkat bicara. "Hadi, jangan terlalu keras pada anak muda ini. Setiap orang punya jalan hidupnya sendiri. Lagi pula, aku yakin Arif punya potensi yang baik." Pak Hadi mendengus pelan, namun tidak melanjutkan argumennya. Ia kemudian mengalihkan perhatiannya kepada Nisa. "Ngomong-ngomong, ada satu pemuda yang sering berkunjung ke kantor ayah. Namanya Reza. Dia cukup mapan, sopan, dan kelihatannya cocok untukmu."
Mungkin suatu hari kamu bisa bertemu dengannya. Nisa langsung menegakkan tubuhnya, matanya menyipit. Aku sudah punya pilihan, Ayah. Dan itu adalah Arif. Pak Hadi menghela napas panjang, seolah-olah ia sudah kehabisan kesabaran. Baiklah, Nak. Kita lihat saja nanti. Saat acara makan malam dimulai, suasana di meja makan terasa canggung. Pak Hadi terus-menerus melemparkan komentar sindiran halus kepada Arif, mulai dari gaji juru parkir hingga prospek karier di masa depan. Arif hanya tersenyum tipis, menjawab setiap pertanyaan dengan tenang dan bijaksana. Namun, ia bisa merasakan betapa sulitnya posisi Nisa, yang harus berada di tengah-tengah konflik antara ayahnya dan dirinya. Di tengah percakapan yang tegang, telepon genggam Nisa berbunyi. Saat ia melihat layar, wajahnya langsung berubah. Maaf, Ayah, Bu, ini ada panggilan penting dari kantor. Aku harus segera mengangkatnya. Nisa bangkit dari kursi, meninggalkan Arif dan kedua orang tuanya di meja makan. Saat Nisa pergi, Pak Hadi memanfaatkan kesempatan itu untuk melancarkan serangan terakhir. Anak muda, aku harap kamu bisa memahami posisiku. Aku tidak ingin putriku mengalami kesulitan di masa depan. Jika kamu benar-benar mencintainya, mungkin lebih baik kamu mundur saja. Arif menatap Pak Hadi lurus-lurus. Matanya penuh keyakinan. Pak, saya mungkin bukan orang yang sempurna, tapi saya mencintai Nisa dengan sepenuh hati. Saya mungkin bukan orang kaya atau berstatus tinggi saat ini, tapi saya berjanji akan melakukan yang terbaik untuk membuatnya bahagia. Pak Hadi hanya mengangkat alisnya, seolah-olah tidak terkesan dengan jawaban itu. Ia kemudian berdiri, menandakan bahwa pertemuan ini telah usai. Kita lihat saja nanti, katanya dingin sebelum meninggalkan ruangan. Di luar, Arif menghela napas panjang. Ia tahu bahwa perjalanan cintanya dengan Nisa tidak akan mudah. Namun ia tidak akan menyerah begitu saja. Saat ia berjalan menuju motornya, Nisa muncul dari balik pintu, wajahnya penuh rasa bersalah. Maafkan Ayah, Arif. Aku tahu dia bisa sangat keras kepala. Arif tersenyum lembut, menggenggam tangan Nisa. Tidak apa-apa. Aku mengerti posisinya. Tapi aku juga tidak akan menyerah padamu, Nisa. Kita akan melewati ini bersama-sama. Nisa mengangguk, air mata mulai menggenangi matanya. Terima kasih sudah sabar. Di bawah cahaya rembulan, mereka saling berpelukan, berjanji untuk tetap bertahan meskipun badai prasangka dan penghinaan menghadang. Namun, di kejauhan, sosok Reza terlihat melintas di pikiran Arif. Ia tahu bahwa pria itu akan menjadi salah satu tantangan terbesarnya di masa depan. Matahari pagi kembali menyinari area parkir PT. Lintas karya utama, namun kali ini suasana terasa lebih berat bagi Arif. Setelah pertemuan tegang dengan Pak Hadi semalam, ia merasa ada beban tak kasat mata yang menekan pundaknya. Bukan karena penghinaan atau prasangka calon mertuanya. Arif sudah terbiasa menghadapi orang-orang yang merendahkannya hanya karena seragam juru parkir itu. Namun, kali ini berbeda. Ia tahu bahwa Pak Hadi bukan sekadar pria biasa yang skeptis terhadap status sosial. Pria itu adalah dinding kokoh yang harus ia tembus jika ingin bersatu dengan Nisa. Saat Arif sibuk mengatur kendaraan-kendaraan yang masuk ke area parkir, sebuah sedan hitam meluncur masuk dengan gaya angkuh. Pengemudinya tidak lain adalah Reza, pria yang disebut-sebut oleh Pak Hadi sebagai calon menantu idaman. Reza turun dari mobilnya dengan langkah penuh percaya diri. Jas rapi dan dasi yang sempurna terikat di lehernya. Tatapannya langsung tertuju pada Arif, yang sedang memberikan tiket parkir kepada seorang pengunjung lain. "Hei, juru parkir!" panggil Reza dengan nada tinggi, seperti memanggil seekor anjing peliharaan. "Kamu yakin bisa menjaga mobil-mobil ini dengan benar? Kalau sampai ada goresan, kamu harus bertanggung jawab, ya?" Arif tersenyum tipis, tidak berniat meladeni provokasi pria itu. "Tentu saja, Pak. Saya akan menjaga semua kendaraan dengan baik," jawabnya sopan. Namun, Reza tampaknya tidak puas hanya dengan menyindir. Ia melangkah mendekati Arif, matanya menyipit dengan ekspresi merendahkan. "Aku pernah mendengar cerita tentangmu dari Pak Hadi. Katanya,
Kamu dekat dengan Nisa ya? Aneh sekali. Apa yang bisa kamu berikan padanya? Kamu cuma juru parkir. Dia pantas mendapatkan orang yang lebih mapan, seseorang seperti aku. Arif menahan napas sejenak, mencoba menahan emosinya. Ia sadar bahwa Reza sama sekali tidak menyadari identitas aslinya. Bagi pria itu, Arif hanyalah seorang pekerja rendahan yang bisa direndahkan seenaknya. Pak, saya tidak ingin membahas hal ini. Saya hanya fokus pada pekerjaan saya. Ujar Arif tenang. Reza tertawa sinis. Fokus pada pekerjaan, itu bagus. Tapi ingatlah satu hal, dunia ini keras. Dan orang sepertimu tidak akan pernah cocok dengan gadis seperti Nisa. Jangan buang-buang waktumu. Setelah melemparkan kata-kata pedas itu, Reza melangkah masuk ke gedung tanpa menoleh lagi. Arif hanya menggeleng pelan, lalu kembali melanjutkan tugasnya. Meskipun demikian, ada api kecil yang mulai menyala dalam dirinya. Ia tidak suka melihat cara Reza berbicara tentang Nisa, seolah-olah gadis itu hanyalah trofi yang bisa dimenangkan oleh siapapun yang memiliki uang dan jabatan tertinggi. Di sisi lain, Nisa juga mengalami tekanan yang tidak kalah berat. Sejak pertemuan malam itu, Pak Hadi semakin gencar mencoba memperkenalkan putrinya kepada Reza. Suatu hari, saat Nisa sedang makan siang di kantor, telepon genggamnya berdering. Di layar terpampang nama ayahnya. Nisa, apa kamu sibuk? Tanya Pak Hadi langsung tanpa basa-basi. Ayah, aku sedang istirahat makan siang. Ada apa? Ayah ingin kamu bertemu dengan Reza minggu ini. Mungkin bisa makan malam bersama? Dia, pria yang sangat baik, dan ayah yakin dia bisa membuatmu bahagia. Nisa menghela napas panjang. Ayah, aku sudah bilang berkali-kali. Aku mencintai Arif. Tidak ada yang bisa mengubah itu. Pak Hadi terdiam sejenak, lalu suaranya berubah dingin. Nisa, kamu masih muda. Kamu belum tahu apa arti cinta yang sesungguhnya. Arif mungkin baik, tapi dia tidak bisa memberimu masa depan yang layak. Reza berbeda. Dia memiliki segalanya. Ayah tidak mengerti, balas Nisa dengan nada tegas. Bagiku, cinta bukan soal materi atau status. Aku bahagia bersama Arif. Itu yang terpenting. Percakapan itu berakhir dengan ketegangan yang tak terselesaikan. Nisa merasa semakin terjepit antara cintanya kepada Arif dan rasa hormatnya kepada ayahnya. Ia tahu bahwa ayahnya tidak akan mudah menyerah, namun ia juga tidak bisa meninggalkan Arif begitu saja. Beberapa hari kemudian, di kantor PT Lintas Karya Utama, Reza semakin aktif mencoba menjatuhkan Arif. Ia mulai menyebarkan gosip-gosip buruk tentang Arif kepada rekan-rekan kerjanya, meskipun ia tidak tahu bahwa pria yang ia remehkan itu adalah bos besar mereka. Saat jam istirahat, Reza duduk di kantin bersama beberapa kolega dengan senyum sombong menghiasi wajahnya. Kalian tahu juru parkir kita yang selalu tersenyum sok ramah itu? Tanya Reza memulai percakapan. Dia ternyata sedang berusaha menggait Nisa, putri Pak Hadi. Lucu sekali kan? Seperti kata pepatah, monyet naik ke pohon kelapa. Para kolega tertawa pelan, meskipun beberapa di antaranya merasa tidak nyaman dengan cara Reza berbicara. Salah satu dari mereka, seorang wanita bernama Rina, mencoba membela Arif. Aku pikir dia cukup baik ya, selalu ramah kepada semua orang. Ramah? Tentu saja dia ramah, potong Reza cepat. Itu karena dia hanya juru parkir. Dia harus bersikap manis supaya tidak dipecat. Tapi kalau kalian tahu betapa bodohnya dia mencoba mendekati Nisa, pasti kalian akan setuju denganku. Dia tidak tahu diri. Rina menggeleng pelan, namun tidak melanjutkan argumennya. Reza terlalu percaya diri untuk mendengarkan pendapat orang lain. Dalam hati, ia yakin bahwa ia adalah pria yang sempurna untuk Nisa. Ia bahkan sudah membayangkan dirinya menjadi menantu Pak Hadi, mendapatkan akses ke jaringan bisnis yang luas, serta hidup dalam kemewahan bersama Nisa. Di tengah semua ini, Arif tetap tenang. Ia memilih untuk tidak melawan Reza secara frontal. Alih-alih, ia menggunakan situasi ini sebagai kesempatan untuk mengamati karakter pria itu. Setiap kali Reza datang ke area parkir,
Arif selalu tersenyum ramah, meskipun di dalam hati ia merasa geli melihat betapa sombongnya pria itu. Arif tahu bahwa Reza adalah salah satu anak buahnya sendiri. Namun ia memutuskan untuk tetap diam dan membiarkan waktu yang berbicara. Namun, ada satu hal yang mulai mengganggu pikiran Arif. Bagaimana Reza bisa begitu dekat dengan Pak Hadi? Apakah pria itu benar-benar berhasil memenangkan hati calon mertuanya? Atau apakah Pak Hadi hanya melihat Reza sebagai alat untuk menjauhkan Nisa darinya? Saat senja mulai turun, Arif berdiri di tepi area parkir, memandang gedung megah PT. Lintas Karya Utama. Ia tahu bahwa permainan ini baru dimulai. Reza adalah lawan yang licik, dan Pak Hadi adalah dinding yang sulit ditembus. Namun, Arif tidak akan menyerah. Ia telah memutuskan untuk tetap berada di jalur ini. Jalur yang akan membuktikan bahwa cinta dan integritas jauh lebih berharga daripada status sosial atau harta benda. Di kejauhan, sosok Nisa melintas di pikirannya. Gadis itu adalah alasan utama ia bertahan. Dan entah bagaimana caranya, ia akan memastikan bahwa mereka bisa bersama, apapun tantangan yang ada di depan. Malam itu, hujan deras mengguyur Jakarta. Suara tetesan air yang memukul atap rumah Nisa terdengar seperti alunan musik yang penuh ketegangan. Di dalam ruang tamu, lampu gantung yang redup memberikan suasana muram yang mencerminkan perasaan Nisa. Gadis itu duduk di sofa bersama ibunya, sementara Pak Hadi mondar-mandir dengan wajah cemas dan marah. "Nisa, sampai kapan kamu akan bersikeras dengan pria itu?" Bentak Pak Hadi tiba-tiba, suaranya memecah keheningan malam. "Aku sudah bilang berkali-kali, dia bukan pilihan yang tepat untukmu." Nisa menatap ayahnya dengan mata yang berkilat emosi. "Ayah, aku sudah cukup dewasa untuk memutuskan sendiri siapa yang aku cintai. Arif adalah pria yang baik, jujur, dan bertanggung jawab. Apalagi yang ayah inginkan?" Pak Hadi mendengus keras, matanya menyipit penuh kemarahan. "Baik, jujur, bertanggung jawab, dia cuma juru parkir, Nisa. Kamu tidak bisa hidup bahagia dengan orang seperti itu. Reza jauh lebih cocok untukmu. Dia memiliki karir yang cemerlang, keluarga yang baik, dan masa depan cerah." Ibu Nisa, yang selama ini hanya diam, akhirnya angkat bicara. "Hadi, mungkin kita harus mendengarkan apa yang Nisa rasakan. Cinta tidak bisa dipaksakan." "Jangan ikut campur, Bu!" Potong Pak Hadi tajam, membuat sang istri terdiam. Ia lalu melangkah mendekati Nisa, menatap putrinya dengan sorot mata yang dingin, namun penuh tekanan. "Kamu pikir ini tentang cinta? Ini tentang masa depanmu. Nak, ayah tidak ingin kamu menyesal nanti karena memilih orang yang salah." Nisa menggeleng pelan, air mata mulai menggenangi matanya. "Arif bukan orang yang salah, Ayah. Dia mencintaiku sepenuh hati, dan aku juga mencintainya. Itu yang terpenting. Aku tidak peduli apakah dia juru parkir atau direktur perusahaan besar. Yang aku pedulikan adalah karakternya." Pak Hadi tampak semakin frustrasi. Ia melemparkan pandangan marah kepada Nisa, seolah-olah ia tidak bisa memahami bagaimana putrinya bisa begitu keras kepala. Karakter tidak akan memberimu makanan di atas meja. Karakter tidak akan membayar tagihan listrik atau biaya sekolah anak-anakmu nanti. Kamu harus realistis, Nisa." "Ayah." Nisa mencoba menjawab, namun suaranya tersendat oleh isak tangis. Ia merasa seperti sedang berdiri di antara dua dunia. Dunia cintanya kepada Arif dan dunia harapan, serta tekanan keluarganya. Di tengah pertengkaran itu, telepon genggam Pak Hadi berbunyi. Setelah melihat layar, wajahnya langsung berubah menjadi lebih tenang. Bahkan sedikit senyum terlihat di bibirnya. "Ini dari Reza," katanya singkat sebelum menjawab panggilan tersebut. "Ya, Reza? Ada apa?" tanya Pak Hadi dengan nada ramah yang kontras dengan sikapnya beberapa menit lalu. Setelah mendengarkan sejenak, ia melanjutkan. "Tentu saja, besok malam. Baiklah, aku akan memastikan Nisa datang. Terima kasih, Nak." Setelah menutup telepon, Pak Hadi menoleh kepada Nisa dengan ekspresi penuh kemenangan. "Reza mengundang, kita makan malam besok. Kamu harus datang, Nisa.
Ini kesempatan bagus untukmu mengenal dia lebih baik. Nisa langsung bangkit dari kursi, matanya memerah karena amarah dan kekecewaan. Aku tidak mau pergi, Ayah. Aku sudah punya pilihan, dan itu bukan Reza. Cukup, Nisa. Bentak Pak Hadi, suaranya bergema di ruangan. Kamu akan datang besok malam, dan itu final. Jika kamu tidak mau mendengarkan nasihat ayahmu sendiri, maka aku tidak akan ragu untuk memutuskan hubunganmu dengan pria itu. Nisa terdiam, tubuhnya gemetar karena emosi. Ia tahu bahwa ancaman ayahnya bukanlah hal yang bisa diabaikan begitu saja. Namun, ia juga tidak bisa meninggalkan Arif. Gadis itu merasa seperti terjebak dalam jerat tanpa jalan keluar. Ibu Nisa mencoba meredakan situasi dengan menepuk bahu putrinya. Nisa, mungkin kamu bisa pergi sekali saja. Buktikan kepada ayahmu bahwa Arif adalah pilihanmu. Mungkin setelah itu, ayah akan mulai memahami. Nisa menatap ibunya dengan tatapan kosong. Aku akan pergi. Tapi aku tidak akan berubah pikiran, Bu. Aku tetap memilih Arif. Esok harinya, di area parkir PT. Lintas Karya Utama, Arif sedang sibuk mengatur kendaraan-kendaraan yang masuk. Wajahnya tampak tenang seperti biasa, meskipun dalam hati ia merasa gelisah. Nisa belum menghubunginya sejak kemarin, dan ia khawatir ada sesuatu yang terjadi. Saat jam istirahat tiba, ponselnya akhirnya berdering. Di layar terpampang nama Nisa. Arif, aku minta maaf, kata Nisa dengan suara bergetar setelah Arif mengangkat teleponnya. Ayah memaksaku untuk makan malam dengan Reza malam ini. Aku tidak bisa menolaknya. Arif menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Tenang saja, Nisa. Aku mengerti posisimu. Kamu tidak perlu meminta maaf. Lakukan saja apa yang harus kamu lakukan. Aku akan tetap menunggu. Terima kasih. Arif, balas Nisa dengan nada penuh rasa bersalah. Aku janji, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Arif tersenyum lembut meskipun Nisa tidak bisa melihatnya. Aku percaya padamu, Nisa. Jangan khawatir. Setelah menutup telepon, Arif merenung sejenak. Ia tahu bahwa malam ini akan menjadi ujian besar bagi hubungan mereka. Reza pasti akan menggunakan kesempatan ini untuk mencoba merebut hati Nisa, dan Pak Hadi akan mendukungnya sepenuhnya. Namun, Arif tidak takut. Ia yakin bahwa cinta Nisa padanya adalah sesuatu yang tulus, dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Saat matahari mulai tenggelam, sebuah restoran mewah di bilangan SCBD menjadi saksi dari pertemuan tegang antara Nisa, Pak Hadi, dan Reza. Restoran itu dipenuhi oleh lampu-lampu kristal yang berkilauan, serta aroma masakan yang menggugah selera. Namun, bagi Nisa, suasana itu terasa begitu dingin dan penuh tekanan. Reza, dengan senyum licik yang selalu terpasang di wajahnya, berusaha memikat Nisa dengan obrolan ringan dan pujian berlebihan. Nisa, aku benar-benar kagum dengan cara kamu bekerja. Kamu sangat profesional dan cerdas. Aku yakin kita bisa menjadi pasangan yang sempurna, katanya dengan nada penuh keyakinan. Nisa hanya tersenyum tipis, tidak berniat meladeni basa-basi. Pria itu, matanya sesekali melirik ke arah pintu masuk restoran, seolah-olah berharap Arif akan muncul dan menyelamatkannya dari situasi ini. Pak Hadi, yang duduk di samping Reza, tampak puas dengan jalannya acara makan malam ini. Ia yakin bahwa malam ini akan menjadi awal dari hubungan antara Nisa dan Reza. Namun, ia tidak tahu bahwa di balik semua ini, ada rahasia besar yang akan mengubah segalanya. Di luar restoran, Arif berdiri di bawah payung hitam, memandang ke dalam melalui kaca. Ia tidak berniat mengganggu makan malam itu, namun ia ingin memastikan bahwa Nisa baik-baik saja. Dalam hati, ia berjanji bahwa ia akan melakukan apapun untuk mempertahankan cintanya. Apapun tantangan yang ada di depan, ia siap menghadapinya. Malam semakin larut, namun langit Jakarta tetap dipenuhi oleh cahaya lampu-lampu kota yang tak pernah padam. Di dalam restoran mewah itu, suasana terasa semakin tegang, meskipun percakapan di meja makan berlangsung dengan nada santai. Reza terus melancarkan serangan halus kepada Nisa, mencoba memikatnya dengan cerita-cerita tentang pencapaian karier,
dan rencana masa depannya yang ambisius. Sementara itu, Pak Hadi duduk dengan wajah puas, seolah-olah ia sudah berhasil merancang skenario sempurna untuk menjauhkan putrinya dari Arif. Namun, Nisa tidak bisa sepenuhnya fokus pada obrolan tersebut. Pikirannya terus-menerus melayang kepada Arif, pria yang telah merebut hatinya dengan kesederhanaan dan ketulusan. Ia tahu bahwa malam ini adalah ujian besar bagi hubungan mereka. Namun ia juga menyadari bahwa keputusannya harus tegas. Ia tidak bisa terus-menerus hidup dalam bayang-bayang tekanan keluarga. "Jadi, bagaimana menurutmu, Nisa?" tanya Reza, tiba-tiba suaranya penuh harapan. "Aku yakin kita bisa membangun masa depan yang luar biasa bersama-sama." Nisa tersadar dari lamunannya dan menatap Reza dengan ekspresi datar. "Maaf, aku tidak bisa memikirkan hal itu saat ini. Aku sudah punya komitmen dengan seseorang," jawabnya dengan nada tegas, meskipun matanya sedikit gemetar karena ketegangan. Reza tertawa pelan, seolah-olah kata-kata Nisa hanyalah angin lalu. "Oh, kamu pasti membicarakan juru parkir itu, ya? Aku mengerti, Nisa. Kamu masih muda, jadi wajar jika kamu terjebak dalam perasaan sesaat. Tapi apa yang bisa dia berikan padamu? Apakah dia bisa memberimu kehidupan yang layak?" Pak Hadi langsung menyela, mendukung argumen Reza. "Benar sekali, Nak. Reza adalah pilihan yang lebih baik. Dia memiliki segalanya, karir, pendidikan, dan masa depan cerah. Kamu tidak akan salah jika memilihnya." Nisa menggenggam sendok di tangannya dengan erat, mencoba menahan amarah yang mulai memuncak. "Ayah, aku sudah bilang berkali-kali. Cinta bukan soal materi atau status sosial. Bagiku, Arif adalah orang yang tepat, dan aku tidak akan berubah pikiran hanya karena tekanan." Pak Hadi tampak marah, wajahnya memerah karena frustrasi. "Kamu benar-benar keras kepala. Baiklah, kalau begitu, aku tidak akan ragu untuk memutuskan hubunganmu dengan pria itu." Nisa bangkit dari kursinya, matanya berkaca-kaca karena emosi. "Kalau itu maumu, Ayah, aku siap. Tapi aku tidak akan meninggalkan Arif. Aku mencintainya, dan itu tidak akan berubah." Suasana di meja makan langsung berubah menjadi dingin. Reza tampak terkejut dengan ketegasan Nisa. Sementara Pak Hadi hanya bisa menatap putrinya dengan campuran kemarahan dan kekecewaan. Untuk pertama kalinya, Nisa menunjukkan bahwa ia tidak akan tunduk pada tekanan keluarganya. Beberapa hari setelah insiden itu, Nisa akhirnya bertemu dengan Arif di sebuah taman kecil di dekat rumahnya. Udara sore itu segar, dengan angin sepoi-sepoi yang membuat dedaunan bergoyang lembut. Wajah Nisa tampak lelah, namun matanya penuh tekad saat ia duduk di samping Arif. "Aku sudah memberitahu Ayah bahwa aku tetap memilihmu," kata Nisa tanpa basa-basi. Suaranya terdengar mantap meskipun ada getar kecil di dalamnya. "Aku tahu ini akan sulit, tapi aku tidak bisa memilih orang lain selain kamu." Arif menatap Nisa dengan mata penuh rasa hormat. Ia tahu betapa beratnya keputusan yang dibuat gadis itu. "Terima kasih, Nisa. Aku sangat menghargai semua yang kamu lakukan untuk kita. Aku janji, aku tidak akan mengecewakanmu." Nisa tersenyum, tipis, meskipun air mata mulai menggenangi matanya. "Aku percaya padamu, Arif. Tapi aku juga tahu bahwa Ayah tidak akan mudah menyerah. Dia pasti akan terus mencoba memisahkan kita." Arif mengangguk pelan. "Ya, aku tahu. Tapi kita akan melewati ini bersama-sama. Aku tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan cinta kita." Setelah beberapa saat berbincang, Nisa akhirnya memberikan kabar penting kepada Arif. "Aku sudah memutuskan untuk melanjutkan rencana pernikahan kita. Aku tidak peduli apakah Ayah merestui atau tidak. Yang penting, aku bahagia bersamamu." Arif terkejut mendengar keputusan itu. Namun ia tidak bisa menyembunyikan senyum lega di wajahnya. "Kamu yakin, Nisa? Ini bukan keputusan yang mudah." "Sangat yakin," potong Nisa cepat. "Aku ingin kita bersama tanpa harus terus-menerus menunggu persetujuan orang lain. Aku mencintaimu, Arif. Itu yang terpenting." Arif menggenggam tangan Nisa erat-erat, matanya penuh keyakinan. "Baiklah, kita akan melakukannya. Kita akan memulai hidup baru bersama. Namun,
Keputusan itu tidak luput dari konsekuensi. Saat rencana pernikahan mulai dirancang, Reza semakin gencar mencoba menghancurkan hubungan mereka. Pria itu mulai menyebarkan rumor buruk tentang Arif di kantor, bahkan mencoba merusak reputasi perusahaan secara diam-diam. Ia bekerja sama dengan beberapa kolega yang tidak menyukai Arif, menggunakan informasi internal untuk menciptakan masalah. Di tengah semua ini, Arif tetap tenang. Ia tahu bahwa Reza sedang mencoba menjatuhkannya, namun ia memilih untuk tidak melawan secara frontal. Sebagai bos besar perusahaan, ia memiliki banyak cara untuk menghadapi situasi ini tanpa harus mengungkap identitas aslinya. Namun, satu hal yang pasti, ia tidak akan membiarkan Reza merusak kebahagiaannya dengan Nisa. Saat senja mulai turun, Arif duduk di tepi area parkir, memandang gedung megah PT. Lintas Karya Utama. Ia tahu bahwa perjalanan menuju pernikahannya dengan Nisa tidak akan mudah. Namun, ia juga tahu bahwa cinta mereka lebih kuat daripada semua rintangan yang ada. Dengan senyum tipis di wajahnya, ia berjanji dalam hati bahwa ia akan melakukan apapun untuk melindungi kebahagiaan mereka. Di kejauhan, sosok Nisa melintas di pikirannya. Gadis itu adalah alasan utama ia bertahan. Dan entah bagaimana caranya, ia akan memastikan bahwa mereka bisa bersama, tanpa ada yang bisa menghalangi. Hari pernikahan tiba. Langit pagi dipenuhi awan-awan putih yang berarak pelan, memberikan kesan sejuk dan damai. Namun, bagi Arif dan Nisa, hari ini adalah puncak dari segala ketegangan yang telah mereka hadapi selama berbulan-bulan. Meskipun cinta mereka begitu kuat, bayang-bayang konflik dengan keluarga Nisa, terutama Pak Hadi, masih menghantui. Di sebuah gedung pertemuan mewah di bilangan Jakarta Selatan, dekorasi pernikahan telah disiapkan dengan sempurna. Bunga-bunga segar berwarna putih dan emas menghiasi setiap sudut ruangan, menciptakan suasana elegan namun intim. Para tamu undangan mulai berdatangan, termasuk kolega-kolega Arif dari PT Lintas Karya Utama, meskipun mayoritas dari mereka tidak menyadari bahwa mempelai pria adalah bos besar mereka. Arif, yang mengenakan setelan jas hitam rapi dengan dasi sederhana, berdiri di depan cermin di ruang persiapan. Ia menatap pantulan dirinya dengan ekspresi tenang, namun ada kilatan kecemasan di matanya. Ia tahu bahwa hari ini bukan hanya tentang pernikahannya dengan Nisa, tetapi juga tentang ujian terakhirnya melawan prasangka dan penghinaan. "Kau siap?" tanya salah satu teman baiknya, Fikri, yang menjadi pendamping pengantin pria. Fikri adalah satu-satunya orang di luar keluarga Nisa yang tahu tentang identitas asli Arif. Arif tersenyum tipis. "Aku sudah siap untuk apapun yang akan terjadi hari ini. Aku hanya berharap semuanya berjalan lancar." Fikri menepuk bahu Arif dengan penuh semangat. "Jangan khawatir, kawan. Kau sudah melewati banyak hal lebih berat daripada ini. Dan ingat, kau tidak sendirian." Di ruang lain, Nisa sedang bersiap dengan gaun pengantin putihnya yang anggun. Rambutnya dihiasi mahkota bunga mungil, membuatnya tampak seperti putri dalam dongeng. Namun, wajahnya tidak sepenuhnya ceria. Matanya sesekali memandang ke arah pintu, seolah-olah ia menunggu kedatangan seseorang, ayahnya. "Ayah belum datang?" tanya ibu Nisa dengan nada khawatir saat ia membantu merapikan gaun putrinya. Nisa menggeleng pelan, suaranya terdengar bergetar. "Belum, Bu. Tapi aku yakin dia akan datang. Ayah mungkin marah, tapi dia pasti tidak akan melewatkan hari ini." Ibu Nisa menghela napas panjang, lalu memeluk putrinya erat. "Ayahmu keras kepala, Nak, tapi dia sangat mencintaimu. Dia hanya butuh waktu untuk menerima keputusanmu." Saat acara dimulai, para tamu undangan telah duduk rapi di kursi-kursi yang disusun di ruang utama. Musik lembut mengiringi langkah Nisa menuju altar, di mana Arif sudah menunggunya dengan senyum hangat. Semua mata tertuju pada pasangan itu. Namun, ada satu kursi kosong yang terasa begitu mencolok. Kursi yang seharusnya diduduki oleh Pak Hadi. Pemandu acara mulai membuka rangkaian prosesi pernikahan dengan kata-kata yang santun. Namun, tepat sebelum akad nikah dimulai,
pintu utama ruangan terbuka dengan keras. Semua orang menoleh, dan di sana berdiri Pak Hadi dengan wajah dingin dan tegang. "Maaf karena terlambat," katanya singkat. Suaranya terdengar seperti guntur di ruangan yang tadinya hening. Ia melangkah masuk dengan langkah berat, lalu duduk di kursi terdepan tanpa menatap siapapun. Nisa merasa lega melihat ayahnya hadir, meskipun ekspresinya masih penuh kemarahan. Di sisi lain, Arif hanya menundukkan kepala sejenak, mencoba menahan emosinya. Ia tahu bahwa kehadiran Pak Hadi adalah bagian penting dari hari ini, meskipun pria itu datang dengan niat buruk. Akhirnya, saat akad nikah dimulai, suasana menjadi lebih tegang. Penghulu mulai membacakan ikrar pernikahan, dan semua pasang mata tertuju pada Arif dan Nisa. Saat tiba giliran Arif untuk mengucapkan janji suci, suaranya terdengar mantap dan penuh keyakinan. "Aku terima nikahnya Nisa binti Hadi dengan mas kawin yang telah disepakati," ucapnya dengan nada tegas. Matanya menatap Nisa dengan penuh cinta. Namun, tepat setelah ijab kabul selesai, Pak Hadi bangkit dari kursinya dengan langkah cepat. Ia mendekati podium lalu mengambil mikrofon tanpa izin. Semua orang terkejut, termasuk Nisa dan ibunya. "Sebelum kita melanjutkan acara ini, aku ingin mengatakan sesuatu," kata Pak Hadi dengan nada tinggi. Suaranya bergema di ruangan. "Aku tidak bisa diam saja melihat putriku menikah dengan seseorang yang tidak layak. Pria ini," ia menunjuk Arif dengan tatapan penuh kemarahan, "hanyalah seorang juru parkir. Apakah kalian semua tidak melihat betapa rendah statusnya? Apakah ini masa depan yang pantas untuk putriku?" Suasana langsung berubah menjadi hening total. Semua tamu undangan menahan napas, tidak ada yang berani berkomentar. Nisa tampak terpukul, air mata mulai menggenangi matanya. Sedangkan Arif hanya tersenyum tipis, seolah-olah ia sudah memprediksi bahwa ini akan terjadi. Reza, yang duduk di barisan belakang, tersenyum licik. Ia tahu bahwa ini adalah momen yang ia tunggu-tunggu. Momen di mana Arif akan dipermalukan di depan semua orang. Namun, sebelum Pak Hadi bisa melanjutkan pidatonya, suara deru mesin mobil terdengar dari luar gedung. Semua orang menoleh ke arah pintu utama, dan tak lama kemudian, beberapa mobil mewah meluncur masuk ke halaman gedung. Mobil-mobil itu berhenti dengan gaya yang mencolok, dan dari dalamnya turun beberapa pria dan wanita berpakaian elegan, para direktur dan pemimpin perusahaan besar. Mereka semua berjalan masuk ke ruangan, lalu langsung mendekati Arif. Salah satu dari mereka, seorang pria paruh baya dengan postur tegap, tersenyum lebar saat melihat Arif. "Pak Arif," serunya dengan nada hormat, suaranya cukup keras untuk didengar oleh semua orang. "Maaf kami terlambat. Kami baru saja menyelesaikan rapat penting di kantor pusat PT, Lintas Karya Utama. Semua orang terperangah, termasuk Pak Hadi yang langsung pucat pasi. Ia menatap Arif dengan mata terbelalak, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Tunggu, apa maksudmu?" tanya Pak Hadi dengan suara gemetar. "PT, Lintas Karya Utama? Bukankah itu perusahaan?" "Ya," potong Arif dengan tenang, suaranya terdengar mantap. "Saya adalah pemilik dan direktur utama PT, Lintas Karya Utama. Saya memilih untuk bekerja sebagai juru parkir beberapa bulan terakhir untuk mencari pengalaman hidup baru. Dan sekarang, saya pikir sudah waktunya untuk mengakhiri penyamaran ini." Seluruh ruangan hening. Semua tamu undangan menatap Arif dengan campuran keterkejutan dan rasa hormat. Nisa tersenyum lembut, seolah-olah ia sudah menduga bahwa hari ini akan menjadi momen kebenaran. Pak Hadi terdiam, wajahnya memerah karena malu. Ia baru saja mempermalukan dirinya sendiri di hadapan semua orang, termasuk para tamu penting yang datang untuk acara pernikahan ini. Di tengah keheningan itu, Arif melangkah maju, lalu berbicara dengan suara yang tenang namun tegas. "Pak Hadi, saya mengerti bahwa Anda ingin yang terbaik untuk Nisa. Namun, cinta tidak bisa diukur dengan materi atau status sosial. Saya mencintai Nisa dengan sepenuh hati, dan saya berjanji akan melindungi serta membahagiakannya seumur hidup saya." Pak Hadi tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menundukkan kepala,
merasa hancur oleh rasa malu dan penyesalan. Sedangkan Reza, yang berdiri di belakang, tampak panik. Ia menyadari bahwa pria yang selama ini ia remehkan ternyata adalah bos besarnya sendiri. Acara pernikahan dilanjutkan dengan suasana yang berbeda. Kini, semua mata tertuju pada Arif dengan rasa hormat dan kekaguman. Dan di tengah semua itu, Arif dan Nisa saling berpegangan tangan, menandai awal dari kehidupan baru mereka bersama. Suara deru mesin mobil mewah yang meluncur masuk ke halaman gedung pertemuan masih terdengar samar-samar. Namun gema kejutan di dalam ruangan sudah mulai menyebar seperti riak air. Semua mata tertuju pada para tamu penting yang baru saja tiba. Para direktur perusahaan besar, mitra bisnis internasional, dan tokoh-tokoh ternama yang dengan hormat menyapa Arif sebagai Pak Arif atau bahkan bos. Arif berdiri di depan podium. Dengan senyum tenang, matanya memandang lurus ke arah Pak Hadi yang tampak seperti patung kaku di kursinya. Wajah pria itu pucat pasi, rautnya dipenuhi campuran antara malu, keterkejutan, dan kemarahan yang tak bisa disembunyikan. Ia tidak bisa berkata apa-apa selain menundukkan kepala, seolah-olah mencoba menghindari tatapan semua orang di ruangan. "Maafkan kedatangan kami yang mendadak," kata salah satu direktur senior PT. Lintas Karya Utama sambil tersenyum ramah kepada para tamu undangan. "Kami tidak ingin melewatkan momen penting ini. Bagaimanapun juga, Pak Arif adalah pemimpin luar biasa yang telah membawa perusahaan kami ke puncak kesuksesan." Saat itu, sorotan lampu kamera dan bisikan-bisikan mulai mengisi ruangan. Para tamu undangan saling berbisik heran. Beberapa di antaranya bahkan langsung mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam momen langka ini. Sementara itu, Nisa hanya tersenyum, lembut, seolah ia tahu bahwa hari ini adalah awal dari kebenaran yang akhirnya terungkap. Pak Hadi, yang masih terdiam dengan wajah memerah, akhirnya mencoba bangkit dari kursinya. Namun, kakinya terasa lemas, dan ia harus menahan diri agar tidak jatuh. Ia mencoba meraih mikrofon yang tadi ia gunakan untuk menghina Arif, tetapi suaranya terdengar parau dan gemetar. Arif, aku tidak tahu," katanya terbata-bata. Suaranya nyaris tidak terdengar di tengah hening yang menegangkan. Arif menghela napas panjang, lalu melangkah mendekati Pak Hadi dengan langkah tenang. Ia menatap calon mertuanya itu dengan pandangan penuh pengertian, meskipun ada sedikit nada dingin dalam suaranya. "Pak Hadi, saya tahu Anda memiliki harapan tinggi untuk Nisa. Tapi izinkan saya bertanya, apa yang lebih penting dalam hidup? Apakah materi dan status sosial, atau ketulusan, cinta, dan komitmen?" Semua orang terdiam. Bahkan Reza yang berdiri di barisan belakang tampak seperti patung. Pria itu menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan fatal, mencoba menjatuhkan bosnya sendiri tanpa menyadarinya. Wajahnya pucat, dan tangannya gemetar saat ia mencoba bersembunyi di balik kerumunan. Pak Hadi menggigit bibirnya, matanya penuh rasa bersalah. Ia mencoba menjawab, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Akhirnya, ia hanya bisa menundukkan kepala, dalam-dalam, seolah-olah memohon maaf tanpa kata-kata. Di tengah suasana yang tegang itu, Arif melanjutkan pidatonya dengan suara yang mantap. "Saya tidak pernah berniat menyembunyikan identitas saya untuk membuat siapapun malu. Saya hanya ingin mencari perspektif baru tentang kehidupan. Selama beberapa bulan terakhir, saya bekerja sebagai juru parkir untuk melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Dan percayalah, saya belajar banyak hal dari sana, termasuk tentang bagaimana kita sering kali salah menilai orang hanya berdasarkan penampilan atau jabatan mereka." Ia kemudian menoleh ke arah Nisa, yang berdiri di sampingnya dengan wajah penuh kebanggaan. "Nisa adalah wanita luar biasa yang telah memilih saya bukan karena status atau harta. Dia mencintai saya apa adanya. Dan saya sangat bersyukur akan hal itu. Hari ini, saya berjanji untuk menjadi suami yang baik bagi Nisa, serta anak yang hormat kepada keluarganya." Setelah pidato singkat itu, ruangan yang tadinya penuh ketegangan mulai berubah. Beberapa tamu undangan memberikan tepuk tangan hangat, sementara Ibu Nisa terlihat meneteskan air mata haru.
Bahkan Pak Hadi, meskipun masih terlihat malu, akhirnya mengangkat kepala dan menatap Arif dengan ekspresi yang sulit diartikan, campuran antara rasa bersalah dan kekaguman. Namun, drama belum sepenuhnya usai. Di barisan belakang, Reza tampak semakin panik. Ia menyadari bahwa karier dan reputasinya di perusahaan sedang dalam bahaya besar. Ia mencoba melangkah keluar dari ruangan, berharap bisa menghindari situasi memalukan ini. Namun, langkahnya terhenti saat salah satu direktur senior, yang sebelumnya turun dari mobil mewah, mendekatinya dengan senyum sinis. "Anda pasti Reza, kan?" tanya direktur itu dengan nada datar. "Saya mendengar banyak hal tentang Anda akhir-akhir ini. Sepertinya Anda cukup aktif menyebarkan gosip buruk tentang Pak Arif, ya?" Reza langsung membeku di tempat. Matanya melebar penuh ketakutan dan tubuhnya gemetar hebat. Ia mencoba membela diri, namun suaranya terdengar begitu lemah. Saya tidak bermaksud apa-apa, Pak. Itu semua hanya kesalahpahaman." "Oh, jadi ini kesalahpahaman?" potong direktur itu dengan nada dingin. "Kalau begitu, mari kita bicarakan ini lebih lanjut di kantor pusat. Saya yakin Pak Arif ingin mendengar penjelasan Anda secara langsung." Reza hanya bisa menundukkan kepala, wajahnya penuh rasa malu. Ia menyadari bahwa hari ini adalah akhir dari segalanya bagi dirinya. Karier, harga diri, bahkan kebanggaannya telah runtuh dalam sekejap. Sementara itu, Arif kembali ke sisi Nisa, menggenggam tangan gadis itu, erat-erat. "Aku minta maaf membuatmu khawatir, Nisa," katanya dengan suara lembut. "Tapi aku berjanji, ini adalah awal dari kebahagiaan kita." Nisa tersenyum, matanya berkilau oleh air mata bahagia. "Aku bangga padamu, Arif. Aku tahu kamu selalu punya rencana yang lebih besar daripada yang terlihat." Acara pernikahan dilanjutkan dengan suasana yang jauh lebih hangat dan penuh kebahagiaan. Para tamu undangan mulai menikmati hidangan yang disuguhkan, sementara beberapa di antaranya mendekati Arif untuk memberikan ucapan selamat. Di tengah keriuhan itu, Pak Hadi duduk sendirian di kursinya. Wajahnya masih dipenuhi rasa malu dan penyesalan. Ibu Nisa akhirnya mendekatinya, mencoba menenangkan suaminya. "Hadi, sudah cukup. Biarkan masa lalu berlalu. Yang terpenting sekarang adalah kebahagiaan Nisa, dan aku yakin Arif adalah pria yang tepat untuknya." Pak Hadi mengangguk pelan, matanya penuh emosi. Aku salah, Bu. Aku terlalu keras kepala, tapi aku akan memperbaiki semuanya. Mulai sekarang, aku akan menerima Arif sebagai menantuku." Di tengah kerlap-kerlip lampu dekorasi pernikahan, Arif dan Nisa berdiri berdampingan, saling berpegangan tangan dengan senyum bahagia. Hari ini adalah awal dari kehidupan baru mereka. Sebuah babak baru yang dipenuhi cinta, pengertian, dan kemenangan atas prasangka. Suasana di gedung pertemuan kini dipenuhi oleh desiran percakapan hangat dan tawa para tamu undangan. Musik lembut kembali mengalun, menciptakan atmosfer kebahagiaan yang sebelumnya sempat terganggu oleh ketegangan. Namun, di balik senyum-senyum yang terpajang di wajah para hadirin, ada satu sosok yang masih tenggelam dalam lautan penyesalan dan rasa malu. Pak Hadi, pria itu duduk sendirian di sudut ruangan, jauh dari keriuhan pesta. Kursi-kursi di sekitarnya kosong, seolah-olah semua orang sengaja memberinya ruang untuk merenung. Wajahnya pucat, matanya menatap lantai dengan ekspresi kosong. Pikirannya dipenuhi oleh kilasan peristiwa beberapa menit lalu, saat ia mempermalukan dirinya sendiri di depan seluruh tamu undangan, termasuk para tokoh penting yang baru saja datang bersama Arif. "Aku benar-benar bodoh," gumam Pak Hadi. Pelan, suaranya nyaris tidak terdengar. "Bagaimana mungkin aku bisa salah menilai pria seperti itu? Aku bahkan tidak tahu bahwa dia adalah pemilik perusahaan besar." Ibu Nisa, yang sedari tadi mengamati suaminya dari kejauhan, akhirnya mendekat dengan langkah pelan. Ia duduk di samping Pak Hadi, lalu meletakkan tangannya di atas tangan suaminya yang gemetar. "Hadi, sudah cukup. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang penting sekarang adalah bagaimana kita memperbaikinya." Pak Hadi menoleh kepada istrinya,
matanya berkaca-kaca karena emosi. Aku benar-benar malu, Bu. Aku telah merendahkan Arif di depan semua orang. Bagaimana mungkin aku bisa meminta maaf padanya? Ibu Nisa tersenyum lembut, suaranya penuh pengertian. Arif bukan pria yang pendendam. Dia sudah membuktikan itu dengan cara dia berbicara tadi. Jika kamu benar-benar menyesal, tunjukkan itu dengan tindakan. Mulailah dengan menerima dia sebagai menantu kita. Pak Hadi mengangguk pelan, meskipun wajahnya masih dipenuhi rasa bersalah. Baiklah, aku akan mencoba. Tapi aku tidak yakin apakah Arif akan memaafkanku begitu saja. Di sisi lain, Reza berdiri di luar gedung pertemuan, mencoba menyembunyikan diri dari sorotan. Pria itu tampak seperti bayangan yang rapuh. Wajahnya penuh rasa takut dan panik. Ia menyadari bahwa hari ini adalah akhir dari segalanya bagi dirinya. Karier, reputasi, bahkan harga dirinya telah hancur dalam sekejap. Ini semua salahku, gumam Reza pelan. Tangannya mencengkeram kuat pagar besi di depannya. Kenapa aku harus begitu sombong? Kenapa aku tidak menyadari siapa dia sebenarnya? Saat itu, salah satu direktur senior PT, Lintas Karya Utama keluar dari gedung, wajahnya dingin dan tanpa ekspresi. Ia berjalan mendekati Reza dengan langkah cepat, membuat pria itu semakin gugup. "Anda masih di sini?" tanya direktur itu dengan nada tajam. "Kami sudah menyiapkan mobil untuk membawa Anda ke kantor pusat. Pak Arif ingin bicara dengan Anda secara langsung." Reza menelan ludah. Tubuhnya gemetar hebat. Ia mencoba menghindari tatapan direktur. Itu namun dia tahu bahwa tidak ada jalan keluar lagi. Aku minta maaf, Pak. Aku tidak bermaksud apa-apa." "Oh, jadi Anda pikir permintaan maaf di sini akan cukup?" potong direktur itu dengan nada dingin. "Anda sudah merusak reputasi perusahaan dengan gosip-gosip murahan Anda. Dan yang lebih parah, Anda melakukannya kepada bos besar kita sendiri. Apa Anda pikir ini hanya masalah sepele?" Reza hanya bisa menundukkan kepala. Air mata mulai mengalir di pipinya. Ia tahu bahwa tidak ada pembelaan yang bisa menyelamatkannya kali ini. Ia hanya bisa pasrah menghadapi konsekuensi dari kesombongannya sendiri. Di dalam gedung, suasana pesta pernikahan berlangsung dengan penuh kehangatan. Para tamu undangan mulai menikmati hidangan-hidangan lezat yang disuguhkan, sementara beberapa di antaranya mendekati Arif untuk memberikan ucapan selamat. Arif menerima setiap pujian dan ucapan dengan senyum ramah, meskipun matanya sesekali melirik ke arah Pak Hadi yang masih duduk sendirian. Nisa, yang berdiri di samping Arif, menyadari bahwa suaminya sedang memikirkan sesuatu. "Ada yang mengganggu pikiranmu?" tanyanya pelan, suaranya penuh kelembutan. Arif menghela napas panjang, lalu menatap Nisa dengan senyum tipis. "Aku hanya memikirkan ayahmu. Aku tahu dia pasti merasa sangat malu saat ini. Meskipun dia salah, aku tidak ingin hubungan kita dimulai dengan dendam atau kebencian." Nisa tersenyum, lalu menggenggam tangan Arif erat-erat. "Itu yang aku sukai dari dirimu, Arif. Kamu selalu berpikir tentang orang lain, bahkan ketika mereka telah menyakitimu. Mungkin inilah saatnya kamu memperbaiki hubungan dengannya." Arif mengangguk pelan, lalu melangkah mendekati Pak Hadi. Pria tua itu tampak terkejut saat melihat Arif mendekat. Matanya penuh rasa takut dan malu. Ia mencoba berdiri, namun kakinya terasa lemas. "Pak Hadi," kata Arif dengan suara tenang, "mungkin ini bukan waktu yang tepat untuk membicarakan hal ini. Tapi aku ingin mengatakan sesuatu." Pak Hadi menundukkan kepala, tidak berani menatap mata Arif. Aku minta maaf, Nak. Aku benar-benar salah menilaimu. Aku telah mempermalukan diriku sendiri, juga keluargaku. Aku tidak pantas menjadi mertuamu." Arif tersenyum tipis, lalu meletakkan tangannya di pundak Pak Hadi. "Tidak apa-apa, Pak. Saya memahami alasan Anda. Anda hanya ingin yang terbaik untuk Nisa. Tapi izinkan saya membuktikan bahwa saya juga ingin yang terbaik untuknya. Saya mencintainya, dan saya akan menjaga serta membahagiakannya seumur hidup saya." Pak Hadi menatap Arif dengan mata berkaca-kaca,
Hatinya dipenuhi rasa hormat dan penyesalan. "Terima kasih, Nak. Terima kasih sudah memaafkanku. Aku janji, mulai sekarang aku akan menerima kamu sebagai menantuku. Dan aku akan mendukung hubungan kalian berdua." Arif mengangguk, lalu menjabat tangan Pak Hadi dengan erat. Di momen itu, semua beban yang selama ini membebani hubungan mereka mulai terangkat. Sebuah awal baru pun dimulai, dipenuhi oleh pengertian dan saling hormat. Namun, di luar gedung, Reza duduk di kursi belakang mobil yang membawanya ke kantor pusat PT Lintas Karya Utama. Wajahnya penuh rasa putus asa, matanya kosong tanpa harapan. Ia tahu bahwa karier dan reputasinya telah hancur, dan tidak ada yang bisa mengembalikannya seperti semula. Di kursi depan, direktur senior itu menatap Reza melalui kaca spion dengan pandangan dingin. "Kami akan memastikan bahwa Anda tidak akan pernah bekerja di perusahaan manapun di bawah naungan kami lagi. Ini adalah balasan untuk semua tindakan Anda." Reza hanya bisa menundukkan kepala. Air mata mengalir deras di pipinya. Hari ini adalah hari di mana segalanya runtuh untuknya. Sementara Arif dan Nisa memulai kehidupan baru mereka dengan cinta dan kemenangan. Malam semakin larut, namun suasana di gedung pertemuan masih dipenuhi oleh kehangatan dan tawa. Para tamu, undangan mulai beranjak pulang satu persatu, meninggalkan ruangan yang kini terasa lebih tenang. Di tengah kerlap-kerlip lampu dekorasi yang mulai redup, Arif duduk di samping Nisa dengan senyum lembut terpatri di wajahnya. Mereka baru saja menyelesaikan sesi foto bersama keluarga dan teman-teman dekat, dan kini saatnya untuk menghabiskan waktu berdua. "Kamu baik-baik saja?" tanya Arif pelan, suaranya penuh kelembutan. Ia memandang Nisa dengan tatapan penuh cinta, seolah ingin memastikan bahwa gadis itu benar-benar bahagia setelah semua yang telah mereka lalui. Nisa tersenyum tipis, matanya berkilau oleh air mata haru. "Aku tidak bisa berkata apa-apa selain terima kasih, Arif. Kamu sudah membuktikan bahwa cinta kita lebih kuat daripada segala rintangan." Arif menggenggam tangan Nisa erat-erat, mencoba menyalurkan kekuatan dan keyakinannya melalui sentuhan. "Itu. Kita melewati ini bersama-sama, Nisa. Aku tidak akan pernah membiarkan siapapun merusak hubungan kita. Kamu adalah alasan aku bertahan." Nisa menundukkan kepala sejenak, lalu menatap Arif dengan ekspresi serius. "Ada satu hal yang harus aku katakan padamu, Arif. Sesuatu yang mungkin bisa menjelaskan mengapa aku begitu yakin memilihmu, meskipun ayah selalu menentang." Arif memiringkan kepalanya, penasaran dengan apa yang akan dikatakan Nisa. "Apa itu?" Nisa menghela napas panjang, seolah sedang mempersiapkan diri untuk mengungkap rahasia besar. "Sejak awal aku tahu bahwa kamu bukan orang biasa. Bukan karena status atau harta, tapi karena cara kamu memperlakukanku. Kamu selalu tulus, jujur, dan tidak pernah mencoba menjadi orang lain demi mendapatkan perhatianku. Itu yang membuatku jatuh cinta pada pandangan pertama." Arif tertegun sejenak, kemudian tersenyum tipis. "Tapi aku tidak pernah memberitahumu tentang identitasku. Bagaimana kamu bisa tahu?" Nisa tersenyum lembut, matanya penuh keyakinan. "Aku tidak butuh informasi atau penjelasan untuk mengetahui siapa dirimu sebenarnya. Aku hanya melihat dari tindakanmu. Kamu selalu ramah kepada semua orang, bahkan kepada mereka yang merendahkanmu. Kamu tidak pernah marah atau dendam, meskipun banyak orang salah menilaimu. Dan yang paling penting, kamu selalu membuatku merasa istimewa, tanpa harus memberiku barang-barang mewah atau janji-janji kosong." Arif terdiam, hatinya dipenuhi oleh rasa bangga dan syukur. Ia menyadari bahwa cinta Nisa padanya adalah sesuatu yang tulus, sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang atau status sosial. "Aku juga ingin mengakui satu hal," lanjut Nisa. Suaranya sedikit bergetar karena emosi. "Saat aku pertama kali bertemu Reza, aku sempat ragu. Bukan karena dia lebih mapan atau memiliki karier yang cemerlang, tapi karena tekanan dari ayah. Aku pikir, mungkin aku harus mempertimbangkan pilihannya demi menjaga hubungan keluarga. Tapi ketika aku melihat bagaimana Reza berbicara tentangmu, merendahkanmu tanpa alasan, aku sadar bahwa dia bukan orang yang tepat untukku. Dia hanya peduli pada materi dan status, sementara kamu peduli padaku sebagai manusia." Air mata mulai mengalir di pipi Nisa,
namun ia tetap tersenyum. Aku memilihmu, Arif, karena kamu adalah cerminan dari cinta sejati. Kamu mengajarkanku bahwa kebahagiaan tidak diukur dari seberapa banyak harta yang kita miliki, tapi dari seberapa dalam kita saling mencintai dan menghormati. Arif meraih tangan Nisa, lalu mengecupnya dengan penuh kasih sayang. Terima kasih, Nisa. Terima kasih sudah mempercayaiku, meskipun aku tidak sempurna. Kamu adalah hadiah terbesar dalam hidupku. Di sudut ruangan, Pak Hadi dan Ibu Nisa mengamati pasangan muda itu dari kejauhan. Wajah Pak Hadi masih dipenuhi rasa malu, namun ada sedikit senyum di bibirnya saat ia melihat betapa bahagianya putrinya bersama Arif. Lihat mereka, Hadi, kata Ibu Nisa dengan nada hangat. Bukankah mereka tampak sangat bahagia? Arif adalah pria yang baik, dan dia mencintai Nisa sepenuh hati. Apalagi yang bisa kita minta? Pak Hadi menghela napas panjang, lalu mengangguk pelan. Ya, aku tahu. Aku salah menilai dia. Dia bukan hanya bos besar perusahaan, tapi juga pria yang punya hati besar. Aku beruntung memiliki menantu seperti dia. Ibu Nisa tersenyum, lalu merangkul suaminya dengan penuh pengertian. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang penting adalah bagaimana kita memperbaikinya. Mulai sekarang, mari kita dukung mereka berdua. Sementara itu, di kantor pusat PT, Lintas Karya Utama, suasana jauh dari kehangatan. Reza duduk di kursi dingin, sebuah ruangan rapat. Wajahnya pucat pasi dan tubuhnya gemetar hebat. Di hadapannya, beberapa direktur senior dan Arif duduk dengan ekspresi dingin, menatapnya seperti seekor predator yang siap menyerang. Reza, kata salah satu direktur senior dengan nada tegas, kami sudah mengetahui semua tindakanmu selama... Hei, kamu telah menyebarkan gosip buruk tentang Pak Arif, mencoba menjatuhkan reputasinya, bahkan berusaha memanfaatkan situasi ini demi kepentingan pribadimu. Apa yang bisa kamu katakan untuk membela diri? Reza menundukkan kepala, tidak berani menatap mata para direktur itu. Aku minta maaf, Pak. Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya iri. Iri? Potong Arif dengan nada datar. Suaranya terdengar dingin namun penuh kendali. Kamu iri sampai-sampai merusak nama baik perusahaan dan menyakiti orang-orang di sekitarmu? Apakah kamu pikir ini hanya masalah perasaan pribadimu? Reza hanya bisa menangis, tubuhnya gemetar hebat. Ia menyadari bahwa tidak ada pembelaan yang bisa menyelamatkannya kali ini. Semua yang telah ia lakukan akhirnya berbalik menjadi bumerang yang menghancurkan hidupnya sendiri. Mulai besok, kamu tidak akan bekerja di perusahaan ini lagi, kata direktur senior itu dengan nada tegas. Dan kami akan memastikan bahwa kamu tidak akan pernah mendapatkan pekerjaan di perusahaan manapun di bawah naungan kami. Ini adalah konsekuensi dari tindakanmu. Reza menutup wajahnya dengan kedua tangan, air mata mengalir deras di pipinya. Ia tahu bahwa hari ini adalah akhir dari segalanya bagi dirinya. Karier, harga diri, bahkan masa depannya telah hancur dalam sekejap. Kembali di gedung pertemuan, Arif dan Nisa berdiri di depan pintu utama, melambaikan tangan kepada para tamu. Undangan yang masih tersisa. Mereka saling berpegangan tangan erat, menandai awal dari kehidupan baru mereka bersama. Di balik semua tantangan dan rintangan yang telah mereka lalui, mereka tahu bahwa cinta mereka lebih kuat daripada segala prasangka dan penghinaan. Kita akan baik-baik saja, kan? Tanya Nisa pelan, suaranya penuh harap. Arif tersenyum lembut, lalu mencium kening Nisa dengan penuh kasih sayang. Tentu saja, selama kita bersama, tidak ada yang bisa menghentikan kita. Di bawah langit malam yang dipenuhi bintang, mereka melangkah menuju mobil yang telah disiapkan untuk membawa mereka ke tempat resepsi selanjutnya. Hari ini adalah awal dari babak baru dalam hidup mereka, sebuah babak yang dipenuhi cinta, pengertian, dan kemenangan atas segala rintangan. Malam semakin larut. Namun di sebuah apartemen kecil di pinggiran Jakarta, suasana jauh dari tenang. Reza duduk di tepi tempat tidurnya dengan wajah penuh kemarahan dan rasa frustrasi. Matanya memerah karena kurang tidur, dan tangannya gemetar, hebat saat ia memegang secangkir kopi dingin yang bahkan tidak tersentuh. Pikirannya dipenuhi oleh berbagai rencana balas dendam yang mulai terbentuk dalam benaknya.
Aku tidak bisa menerima ini begitu saja. Gumam Reza pelan, suaranya penuh amarah. Arif, dia menghancurkanku. Dia merusak reputasiku, karierku, bahkan harga diriku. Aku tidak akan membiarkannya menang begitu saja. Di meja depannya, sebuah laptop terbuka dengan layar yang menampilkan informasi internal PT, Lintas Karya Utama. Selama bekerja di perusahaan itu, Reza telah mengumpulkan banyak data rahasia, laporan, keuangan, rencana bisnis, hingga daftar mitra strategis perusahaan. Ia tahu bahwa informasi ini bisa menjadi senjata yang sangat kuat jika digunakan dengan benar. Kalau aku tidak bisa memiliki apapun lagi, maka aku akan memastikan bahwa Arif juga tidak bisa tenang. Lanjut Reza dengan nada dingin, matanya menyipit penuh niat jahat. Aku akan membuatnya menyesal telah meremehkanku. Esok harinya, Reza mulai melancarkan langkah pertama dari rencananya. Ia menghubungi salah satu pesaing utama PT, Lintas Karya Utama, sebuah perusahaan besar bernama PT Prima Globalindo. Melalui sambungan telepon yang aman, ia berbicara dengan seorang pria bernama Budi, direktur eksekutif perusahaan tersebut. Pak Budi, kata Reza dengan nada yakin, meskipun hatinya dipenuhi ketakutan. Saya punya sesuatu yang sangat penting untuk Anda. Informasi ini bisa membantu perusahaan Anda mengalahkan PT Lintas Karya Utama dalam waktu singkat. Budi tertawa sinis di ujung telepon. Oh ya? Apa yang membuatmu berpikir bahwa kami membutuhkan bantuanmu? Reza mencoba tetap tenang, meskipun jantungnya berdebar kencang. Saya mantan karyawan PT Lintas Karya Utama. Saya tahu semua rahasia mereka, laporan keuangan, rencana bisnis, bahkan daftar mitra strategis mereka. Jika Anda menggunakan informasi ini dengan benar, Anda bisa menghancurkan mereka dalam waktu singkat. Budi terdiam sejenak, lalu tertawa pelan. Kedengarannya menarik, tapi kenapa kamu melakukan ini? Apa untungnya bagi kamu? Reza mengepalkan tangannya erat-erat, mencoba menahan emosinya. Itu urusan saya. Yang penting, saya bisa memberikan informasi ini kepada Anda dengan harga yang pantas. Dan percayalah, ini akan sepadan dengan investasi Anda. Setelah beberapa saat berdiskusi, Budi akhirnya setuju untuk bertemu dengan Reza di sebuah kafe kecil di pusat kota. Saat mereka bertemu, Reza menyerahkan sebuah flash disk berisi semua data rahasia yang ia miliki. Wajahnya penuh rasa puas, seolah-olah ia baru saja memenangkan pertempuran besar. Semua informasi ini valid, kata Reza dengan nada penuh keyakinan. Gunakanlah dengan bijak, Pak Budi. Saya yakin Anda akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Budi tersenyum tipis, lalu meletakkan flash disk itu di sakunya. Baiklah, kita lihat saja nanti. Kalau ini berhasil, aku akan memberimu imbalan yang pantas. Tapi kalau gagal, aku tidak segan-segan menghancurkanmu. Reza hanya bisa mengangguk, tubuhnya gemetar karena ketakutan. Namun ia mencoba menyembunyikan rasa takut itu dengan senyum palsu. Tidak akan ada kegagalan, Pak. Ini adalah kesempatan emas bagi Anda. Sementara itu, di kediaman Nisa, suasana jauh lebih damai. Arif dan Nisa sedang duduk di teras belakang rumah, menikmati udara pagi yang segar. Mereka baru saja kembali dari bulan madu singkat mereka, dan kini mulai menata hidup baru sebagai pasangan suami istri. Bagaimana rasanya menjadi bos besar sekaligus suamiku? Tanya Nisa dengan nada bercanda. Matanya berkilau penuh cinta. Arif tertawa pelan, lalu meraih tangan Nisa dengan lembut. Rasanya sama saja seperti menjadi suamimu, penuh tanggung jawab, tapi juga penuh kebahagiaan. Kamu adalah prioritas utamaku, Nisa. Nisa tersenyum, lalu menyandarkan kepalanya di bahu Arif. Aku senang sekali bisa bersamamu, Arif. Meskipun ada banyak tantangan di depan, aku tahu kita bisa melewatinya bersama-sama. Namun, tanpa mereka sadari, badai baru mulai berkumpul di Cakrawala. Beberapa hari setelah pertemuan Reza dengan Budi, kabar buruk mulai tersebar di media. PT Lintas Karya Utama dituduh melakukan praktik bisnis tidak etis, termasuk manipulasi laporan keuangan dan pelanggaran kontrak dengan mitra strategis. Para investor mulai menarik dukungan mereka,
dan saham perusahaan anjlok drastis. Arif, yang sedang rapat dengan para direktur senior, tampak muram saat membaca laporan-laporan tersebut. Ini tidak masuk akal, katanya dengan nada frustrasi. Kami tidak pernah melakukan hal-hal seperti ini. Ada yang mencoba menjatuhkan kita. Salah satu direktur senior mengangguk pelan. Ada kemungkinan besar ini adalah ulah pesaing kita. Tapi bagaimana mereka bisa mendapatkan informasi rahasia kita? Arif terdiam sejenak, lalu matanya menyipit penuh curiga. Reza, di apartemennya, Reza duduk di depan laptop dengan senyum licik terpampang di wajahnya. Ia sedang membaca berita-berita tentang krisis yang melanda PT Lintas Karya Utama, dan hatinya dipenuhi oleh rasa puas yang mendalam. Ini baru permulaan, Arif, gumamnya pelan, suaranya penuh dendam. Kau pikir kau bisa menghancurkanku begitu saja? Sekarang giliranku untuk membuatmu merasakan apa artinya kehilangan segalanya. Namun, Reza tidak menyadari bahwa tindakannya telah meninggalkan jejak digital yang jelas. Tim ITPT, Lintas Karya Utama, yang dipimpin langsung oleh Arif, mulai melacak sumber kebocoran data tersebut. Mereka menemukan bahwa flash disk yang digunakan untuk menyebarkan informasi rahasia itu memiliki identifikasi unik yang terhubung langsung ke akun pribadi Reza. Kita sudah menemukannya, kata salah satu anggota tim IT kepada Arif. Data ini berasal dari akun mantan karyawan kita, Reza. Arif mengangguk pelan, matanya penuh kemarahan. Baiklah, sekarang saatnya kita menghadapi dia. Tapi kali ini, aku tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Di tengah malam yang sunyi, Reza masih duduk di depan laptopnya, tersenyum puas atas kekacauan yang ia ciptakan. Namun, ketukan keras di pintu apartemennya membuatnya terlonjak kaget. Saat ia membuka pintu, ia disambut oleh beberapa orang berjas hitam dengan wajah dingin. "Reza?" tanya salah satu dari mereka dengan nada tegas. "Kami dari kepolisian. Anda ditangkap atas tuduhan pencurian data rahasia dan sabotase perusahaan." Reza langsung pucat pasi, tubuhnya gemetar hebat. Tidak, ini pasti kesalahpahaman. Kami sudah memiliki bukti yang cukup, potong salah satu petugas dengan nada dingin. Anda akan menjelaskan semuanya di kantor polisi. Saat diborgol dan dibawa pergi, Reza hanya bisa menundukkan kepala, air mata mengalir deras di pipinya. Ia menyadari bahwa rencana balas dendamnya telah berbalik menjadi bumerang yang menghancurkan hidupnya sendiri. Pagi itu, kantor pusat PT Lintas Karya Utama dipenuhi oleh suasana tegang. Para direktur senior dan tim manajemen berkumpul di ruang rapat utama. Wajah mereka penuh dengan kekhawatiran dan kemarahan. Di tengah meja rapat yang panjang, Arif duduk dengan ekspresi tenang namun tegas, matanya menyipit penuh tekad. Di layar besar di depan ruangan, terpampang data-data yang menunjukkan sumber kebocoran informasi rahasia perusahaan, semua mengarah kepada satu nama, Reza. Ini sudah jelas, kata salah satu direktur senior dengan nada marah. Reza adalah dalang di balik semua ini. Dia mencoba menjatuhkan kita dengan cara yang paling licik. Arif mengangguk pelan, lalu menatap semua orang di ruangan dengan pandangan penuh keyakinan. Kita tidak bisa membiarkan tindakannya ini tanpa konsekuensi. Selain merusak reputasi perusahaan, dia juga mencoba merusak hidup banyak orang, termasuk para karyawan kita. Ini saatnya kita mengungkap kebenaran kepada publik. Tim IT perusahaan telah melakukan investigasi mendalam selama beberapa hari terakhir. Mereka berhasil melacak jejak digital Reza, termasuk percakapan rahasia antara dirinya dan Budi dari PT Prima Globalindo. Bukti-bukti itu tidak hanya cukup untuk membawa Reza ke pengadilan, tetapi juga untuk membersihkan nama PT Lintas Karya Utama dari tuduhan yang tidak berdasar. Kami sudah menyerahkan semua bukti kepada pihak berwajib, kata kepala tim IT dengan nada yakin. Reza akan segera diadili atas tuduhan pencurian data, sabotase, dan pelanggaran hukum bisnis. Kami juga sudah menghubungi media untuk memberikan klarifikasi tentang tuduhan terhadap perusahaan. Para direktur mengangguk
Setuju, meskipun ada beberapa dari mereka yang masih tampak cemas. Bagaimana dengan mitra strategis kita? Tanya salah satu direktur. Beberapa dari mereka sudah mulai menarik dukungan karena berita buruk ini. Arif tersenyum tipis, suaranya mantap. Kita akan mengundang mereka untuk pertemuan darurat. Dengan bukti-bukti yang kita miliki, kita bisa meyakinkan mereka bahwa tuduhan itu adalah fitnah belaka. Kita juga akan menunjukkan bahwa kita sedang mengambil langkah serius untuk menyelesaikan masalah ini. Sementara itu, di kantor polisi, Reza duduk di ruang interogasi dengan wajah pucat pasi. Tubuhnya gemetar hebat dan matanya dipenuhi rasa takut. Ia tahu bahwa kali ini tidak ada jalan keluar lagi. Semua rencananya telah runtuh, dan ia harus menghadapi konsekuensi dari tindakannya sendiri. Jadi, Reza, kata salah satu penyidik dengan nada dingin, kamu mengakui bahwa kamu mencuri data rahasia dari PT, Lintas Karya Utama dan menjualnya kepada pesaing mereka? Reza menundukkan kepala, air mata mengalir deras di pipinya. Aku hanya ingin balas dendam. Aku tidak tahu kalau ini akan menjadi sebesar ini. Penyidik tertawa sinis. Balas dendam? Apakah kamu pikir ini hanya tentang balas dendam? Kamu telah merusak reputasi sebuah perusahaan besar, menyebabkan kerugian finansial yang besar, bahkan hampir menghancurkan karier ribuan karyawan. Apa kamu benar-benar mengerti apa yang kamu lakukan? Reza tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menangis, tubuhnya gemetar hebat. Ia menyadari bahwa tindakannya tidak hanya merugikan Arif, tetapi juga banyak orang lain yang tidak bersalah. Beberapa hari kemudian, berita tentang skandal tersebut mulai tersebar luas di media. Namun, kali ini berita itu datang dengan sudut pandang yang berbeda. PT Lintas Karya Utama berhasil memperbaiki citranya dengan mengungkap kebenaran kepada publik. Mereka menjelaskan bahwa tuduhan terhadap perusahaan adalah hasil dari sabotase yang dilakukan oleh mantan karyawan mereka, Reza, yang bekerja sama dengan pesaing untuk menjatuhkan perusahaan. Konferensi pers digelar di gedung utama perusahaan, dengan Arif sebagai pembicara utama, di hadapan puluhan wartawan dan kamera televisi. Ia berdiri dengan tenang, wajahnya penuh keyakinan. Kami ingin memastikan kepada semua pihak bahwa tuduhan terhadap PT Lintas Karya Utama adalah fitnah belaka, kata Arif dengan nada tegas. Kami telah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk membangun reputasi dan kepercayaan dari para mitra kami, dan kami tidak akan membiarkan siapapun merusaknya begitu saja. Ia melanjutkan, Reza, mantan karyawan kami, telah melakukan tindakan ilegal dengan mencuri data rahasia perusahaan dan menjualnya kepada pesaing kami. Tindakannya ini tidak hanya merusak reputasi kami, tetapi juga menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. Kami telah menyerahkan semua bukti kepada pihak berwajib, dan Reza akan diadili atas tindakannya. Para wartawan langsung melemparkan berbagai pertanyaan, namun Arif menjawab semuanya dengan tenang dan bijaksana. Ia juga menekankan bahwa perusahaan akan terus berkomitmen untuk menjaga integritas dan transparansi dalam menjalankan bisnis. Kami juga ingin meminta maaf kepada semua pihak yang terkena dampak dari insiden ini, lanjut Arif. Kami berjanji untuk terus meningkatkan sistem keamanan kami agar kejadian seperti ini tidak terulang di masa depan. Setelah konferensi pers berakhir, para mitra strategis perusahaan mulai kembali memberikan dukungan mereka. Beberapa bahkan memuji langkah cepat yang diambil oleh PT Lintas Karya Utama dalam menyelesaikan masalah ini. Reputasi perusahaan perlahan-lahan pulih dan saham mereka mulai naik kembali. Di sisi lain, Nisa mengamati semua kejadian ini dari rumah mereka. Ia tahu betapa sulitnya bagi Arif untuk menghadapi situasi ini. Namun ia juga bangga melihat bagaimana suaminya mampu mengatasi segala tantangan dengan kepala tegak. Apa kabar di kantor? Tanya Nisa pelan saat Arif pulang ke rumah malam itu. Arif tersenyum lembut, lalu duduk di samping Nisa di sofa. Semuanya sudah mulai membaik. Kami berhasil membersihkan nama perusahaan, dan Reza akan segera diadili. Tapi yang lebih penting, aku belajar banyak hal dari semua ini. Nisa menatap Arif dengan penuh rasa ingin tahu. Apa yang kamu pelajari? Arif menghela napas panjang,
lalu menggenggam tangan Nisa erat-erat. Aku belajar bahwa kebahagiaan dan kesuksesan tidak bisa diukur dari materi atau status sosial. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga integritas dan hubungan baik dengan orang-orang di sekitar kita. Dan aku bersyukur memiliki kamu di sisiku, Nisa. Kamu adalah alasan aku bisa bertahan. Nisa tersenyum, lalu memeluk Arif dengan penuh kasih sayang. Aku juga bersyukur memilikimu, Arif. Kamu adalah suami terbaik yang bisa aku harapkan. Sementara itu, di penjara, Reza duduk di selnya dengan wajah kosong. Tubuhnya kurus, dan matanya dipenuhi rasa putus asa. Ia tahu bahwa hidupnya telah hancur sepenuhnya. Karier, reputasi, bahkan harga dirinya telah lenyap tanpa sisa. Namun, yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa ia telah kehilangan segalanya karena kesombongan dan dendamnya sendiri. Aku benar-benar bodoh. Gumam Reza pelan, suaranya penuh penyesalan. Aku mencoba membalas dendam, tapi yang aku dapatkan hanyalah kehancuran. Di tengah kegelapan sel itu, Reza hanya bisa menundukkan kepala, air mata mengalir deras di pipinya. Ia menyadari bahwa tidak ada yang bisa mengembalikan apa yang telah hilang. Hari ini adalah akhir dari segalanya bagi dirinya, sebuah pelajaran pahit tentang konsekuensi dari kesombongan dan dendam. Beberapa bulan setelah kejadian yang mengguncang PT Lintas Karya Utama, suasana di Jakarta kembali normal. Matahari pagi bersinar cerah, menyinari gedung-gedung tinggi dan pepohonan hijau di sepanjang jalan. Di kediaman Nisa dan Arif, kebahagiaan tampak begitu nyata dalam setiap sudut rumah mereka. Pasangan muda itu telah melewati badai besar dalam hidup mereka, namun cinta dan kepercayaan satu sama lain menjadi fondasi kuat yang membuat mereka tetap tegar. Arif duduk di teras belakang rumah menikmati secangkir kopi hangat sambil membaca koran. Berita tentang pemulihan reputasi PT Lintas Karya Utama masih mendominasi halaman-halaman ekonomi. Artikel-artikel tersebut memuji kepemimpinan Arif yang bijaksana dan transparan, serta langkah-langkah cepat yang diambil perusahaan untuk menghadapi krisis. "Kamu sudah lihat berita hari ini?" tanya Nisa saat ia keluar dari pintu dengan senyum lembut terpampang di wajahnya. Ia membawa 2 buah roti panggang yang baru saja ia siapkan di dapur. Arif menoleh ke arah Nisa, lalu tersenyum. "Ya, aku melihatnya. Tapi yang lebih penting, bagaimana kabarmu? Apakah kamu merasa lebih tenang sekarang?" Nisa duduk di samping Arif, lalu meletakkan roti panggang di atas meja. "Aku merasa sangat bahagia. Semua masalah sudah berlalu, dan kita bisa fokus pada kehidupan baru kita bersama." Arif menggenggam tangan Nisa erat-erat, matanya penuh rasa syukur. "Aku juga merasa lega. Kita berhasil melewati semua tantangan ini karena kita saling percaya dan mendukung satu sama lain." Di tengah kehangatan mereka, Pak Hadi dan Ibu Nisa datang berkunjung. Ini adalah kunjungan pertama mereka setelah insiden besar itu. Awalnya hubungan antara Arif dan Pak Hadi sempat tegang, namun seiring waktu, mereka mulai membangun komunikasi yang lebih baik. Pak Hadi akhirnya menerima Arif sebagai menantu, meskipun awalnya ia sulit melupakan rasa malunya. "Selamat pagi," kata Pak Hadi dengan nada ramah. Suaranya terdengar berbeda dari biasanya, lebih hangat dan penuh pengertian. "Bagaimana kabar kalian berdua?" Arif bangkit dari kursinya, lalu menyambut calon mertuanya dengan senyum tulus. "Kami baik-baik saja, Pak. Silakan duduk." Setelah mereka semua duduk di meja makan, suasana menjadi lebih santai. Ibu Nisa, yang selalu menjadi penengah dalam keluarga, mulai membuka percakapan. "Kami hanya ingin memastikan bahwa semuanya sudah kembali normal. Kami tahu bahwa kami pernah salah menilai Arif, dan kami ingin memperbaiki hubungan kita." Pak Hadi mengangguk pelan, wajahnya dipenuhi rasa penyesalan. "Ya, aku minta maaf sekali lagi, Nak. Aku benar-benar salah menilaimu. Kamu adalah pria yang luar biasa, dan aku bangga memiliki menantu seperti dirimu." Arif tersenyum tipis, lalu menjabat tangan Pak Hadi dengan erat. "Terima kasih, Pak. Yang terpenting adalah kita bisa memperbaiki hubungan ini demi kebahagiaan Nisa." Nisa yang duduk di samping Arif tersenyum lembut.
Ia merasa lega melihat ayahnya akhirnya menerima Arif sepenuhnya. "Ayah, aku sangat senang melihatmu dan Arif bisa berdamai. Ini adalah awal yang baru bagi kita semua." Sementara itu, di penjara, Reza menjalani hukuman atas tindakannya yang licik. Pria itu tampak begitu berbeda dari sosok sombong yang dulu. Tubuhnya kurus, dan wajahnya penuh rasa putus asa. Ia tidak lagi memiliki harapan untuk masa depan, namun ia mencoba memperbaiki dirinya sedikit demi sedikit. "Ini adalah hukuman yang pantas untukku," gumam Reza pelan saat ia duduk di sudut selnya. "Aku telah merusak banyak hal karena kesombongan dan dendamku. Sekarang, aku hanya bisa berharap bahwa suatu hari nanti, aku bisa memperbaiki kesalahan-kesalahanku." Meskipun Reza tidak akan pernah mendapatkan kembali apa yang telah hilang, ia menyadari bahwa pelajaran pahit ini adalah cara Tuhan mengajarkannya tentang arti kerendahan hati dan konsekuensi dari tindakan buruk. Beberapa minggu kemudian, PT Lintas Karya Utama menggelar acara tahunan untuk para karyawan dan mitra strategis. Acara tersebut diadakan di sebuah hotel mewah di pusat kota dengan tema kebersamaan dan kebangkitan. Para tamu undangan hadir dengan wajah ceria, merayakan keberhasilan perusahaan dalam mengatasi krisis besar. Arif berdiri di podium utama, wajahnya penuh keyakinan saat ia mulai berpidato. "Hari ini adalah hari yang istimewa bagi kita semua. Kita telah melewati masa-masa sulit, namun kita berhasil bangkit bersama-sama. Ini adalah bukti bahwa integritas, kepercayaan, dan kerja keras adalah kunci dari kesuksesan kita." Para tamu bertepuk tangan meriah, sementara Nisa yang berdiri di barisan depan tersenyum bangga. Ia tahu bahwa suaminya telah membuktikan bahwa kesuksesan tidak hanya diukur dari materi atau status sosial, tetapi juga dari nilai-nilai yang dipegang teguh. "Dan yang terakhir," lanjut Arif dengan nada lembut, "aku ingin berterima kasih kepada istriku, Nisa, yang selalu mendukungku dalam setiap langkah. Tanpa cintanya dan kepercayaannya, aku tidak akan bisa melewati semua ini." Nisa tersenyum, air mata haru mengalir di pipinya. Ia tahu bahwa hari ini adalah awal dari babak baru dalam kehidupan mereka. Sebuah babak yang dipenuhi oleh cinta, pengertian, dan kebahagiaan. Di bawah langit malam yang dipenuhi bintang, Arif dan Nisa berdiri di balkon rumah mereka, menikmati udara segar yang menenangkan. Mereka saling berpegangan tangan erat, menandai awal dari kehidupan baru mereka bersama. "Apa rencanamu selanjutnya?" tanya Nisa pelan, suaranya penuh harap. Arif tersenyum lembut, lalu mengecup kening Nisa dengan penuh kasih sayang. "Aku hanya ingin terus menjaga kebahagiaan kita, Nisa. Selama kita bersama, tidak ada yang bisa menghentikan kita." Nisa tersenyum, lalu menyandarkan kepalanya di bahu Arif. "Aku juga, Arif. Aku juga." Di bawah cahaya rembulan, mereka melangkah menuju masa depan, dengan keyakinan dan cinta yang tak tergoyahkan. Hari ini adalah akhir dari semua tantangan, namun juga awal dari kebahagiaan yang tak terbatas.